Assalamualaikum, welcome to my first vlog. Hai teman-teman, buat yang belum kenal, nama aku Davira Hairunisa, bisa dipanggil Davi ataupun Dapi ya sama teman-teman yang deket banget sama aku. Nah, ini adalah vlog serius pertama aku, dan vlog pertama ini mau aku dedikasikan untuk bahas tentang haji, cerita haji kita dari Amerika Serikat. Nah, jadi konteks dulu ya. Aku tuh sekarang di Jakarta base-nya. Sebelumnya 3,5 tahun tinggal di Amerika Serikat. Itu untuk sekolah dan kerja. Jadi tahun 2022 aku berangkat ke Amerika, ke New York tepatnya, untuk ambil masters di Columbia University, ambil kebijakan publik, dan alhamdulillah dengan beasiswa PDP. Lalu di tahun 2023 itu aku menikah dengan suamiku Farid, yang pada saat itu mau melanjutkan studi juga ke New York University di bulan Agustus 2023. Jadi kita itu nikah di tengah-tengah lagi liburan musim panas. Terus di tahun kedua itu aku sama Farid, jadinya berdua lah ya, yang tadinya sendirian gitu ya di tahun pertama, terus ada Farid di tahun kedua. Sebenarnya waktu kita berangkat ke Amerika itu kita nggak ada kepikiran sama sekali untuk berangkat haji dari AS, karena kita nggak tahu kalau ternyata kita bisa. Long story short, Mei 2024 itu aku lulus. Jadi udah 2 tahun kan studinya, aku lulus. Nah pada saat itu Farid masih studi semester kedua mau semester ketiga. Jadi waktu itu Mei 2024 setelah lulus aku nggak langsung balik, aku magang dulu waktu itu. Alhamdulillah dapet di UNDP, di United Nations Development Program. Nah di Mei itu kita juga ketemu sama salah satu teman kita. Waktu itu teman kita ini main ke apartemen kita di New York, namanya Kak Asti, anak Harvard. Terus dia bilang sama kita, aku mau haji nih, doain ya. Terus kita yang kayak, Masya Allah, ternyata bisa ya haji dari AS dengan visa student kita gitu. Dan setelah kita tahu itu, kita mulailah kita ngobrol ya waktu itu aku sama Farid. Terus kita nyatin, yuk bismillah, kita insya Allah bisa nih haji dari AS juga. Nah setelah Mei sampai Desember itu aku magang, dan Farid juga itu semester terakhir dia. Jadi waktu itu kita mulai coba cari-cari kerja gitu ya, karena rencananya pinginnya kan next hajinya itu pas tahun 2025. Desember 2024 itu udah mulai cari-cari kerja gitu ya, dan susah banget sebenarnya cari kerja di AS. Sedih, nangis banget sih. Itu adalah kayak salah satu fase hidup yang mungkin aku juga ngerasa kayak kok gini banget ya gitu, karena susah itu dan rejection sebanyak itu. Tapi alhamdulillah di Desember itu sebelum akhir tahun itu Farid tuh dapat kerja, dapat offer dari sebuah agensi pendidikan gitu yang menempatkan guru-guru substitute teacher di New York waktu itu. Alhamdulillah keterima. Dan waktu itu kayak alhamdulillah waktu itu masih part time, dan waktu itu kita mengonsiderasi gimana nih kalau part time, kira-kira worth it nggak kita stay di AS gitu kan. Nah alhamdulillahnya juga di Januari itu aku dapat offer juga dari company aku yang sekarang itu di DC. Nah alhamdulillah ternyata agensi pendidikan Farid ini itu juga ada di DC. Jadi waktu kita bilang bisa nggak relokasi ke DC, nah itu agensi pendidikannya mengiyakan, dan alhamdulillah bisa tinggal langsung pindah secara administrasi, jadi nggak perlu ngulang prosesnya lagi. Nah itu salah satu hal yang kita jujur sangat bersyukur banget, dan semakin bikin kita semangat sih untuk kayak yuk insya Allah pergi haji nih, bisa nih haji gitu. Desember 2024 itu kita udah mulai daftar haji. Jadi kita mulai buat akun di Nusuk, jadi hajj.nusuk.sa, kita buat akun di Nusuk, dan itu kita buatnya di family account. Nah ini tips juga buat teman-teman yang mungkin berpasangan ataupun ada anak ya, yang pengen pergi bareng, ataupun misalkan mau pergi bareng bestie atau bareng teman-teman kayak satu
geng gitu ya, biar misalkan ada beberapa teman-teman aku yang perempuan dan tidak ada mahram, itu memang pergi kayak janjian misalkan berempat berlima, itu bisa banget juga dalam satu family account. Nah itu kita submit data-data, kemudian baru diverifikasi mungkin akhir Desember kalau nggak salah deh. Dan itu waktu itu aku sama Farid menggunakan state ID ya, jadi kita pakai New York State untuk verifikasi residensi. Nah akhir Desember diverifikasi, terus kita mulai coba untuk ikutin beberapa travel agent yang memang ada gitu ya. Jadi kalau di Nusuk itu sistemnya di Amerika sendiri itu ada kayak ada marketing agensinya, yang mereka itu membawahi beberapa service provider di Saudi gitu. Nah kalau waktu itu memang kita pribadi itu mengikuti namanya Dar El Salam. Jadi Dar El Salam ini dia membawahi beberapa service provider, salah satunya itu di Al Maghrib, yang pada saat itu di Al Maghrib itu ada paket dengan Imam Omar Sulaiman, yang mana menjadi target paket kita pada saat itu di awal. Nah di bulan Januari itu kan paket-paket kayaknya udah pada mulai di-spill tuh. Nah dan kita udah bisa mulai top up e-wallet. Nah jadi kalau di Nusuk, top up e-wallet itu menggunakan kartu kredit ataupun bisa bank transfer, tapi sangat disarankan itu menggunakan kartu kredit. Nah itu juga agak sedikit challenging ya, karena top up itu berkali-kali, terus ada limit. Kemudian kalau misalkan top up-nya berlebih gitu ya, itu bisa di-refund sebetulnya, tapi memang ada jangka waktunya, jadi setelah 14 hari kena transaction fee gitu kalau aku nggak salah. Nah tapi setelah top up gitu ya, itu kan ready uangnya di dalam akun kita, itu kita juga udah bisa configure paket. Jadi paket yang kita mau, misalkan aku pingin sama paket yang Omar Sulaiman waktu itu ya, namanya kalau nggak salah Al Burj Luxury Shifting lah waktu itu kalau nggak salah. Nah terus di akun Nusuk kita itu nanti udah ada Al Burj Luxury Shifting sebagai paket yang kita pilih, preferred package kita. Di fase selanjutnya setelah kita configure package itu kita dapat pengumuman nih, oke, insyaallah nanti pembelian pertama itu ada di tanggal 10 Februari. Aku ingat banget kalau nggak salah tanggal 10 Februari. Oke, ready nih, kita siap-siap ya apa yang harus disiapin. Terus kayak katanya tahun lalu soalnya kayak super chaos gitu, kita mulai mempersiapkan. Nah pada saat itu qadarullahnya aku lagi ada conference di Vienna. Jadi waktu itu kita lagi ke Vienna, ke Austria, terus kita nyari restoran buat kita war Nusuk. Kita buka 2 laptop, terus standby juga tuh Telegram sama HP lah gitu buat sama teman-teman yang lain. Ternyata guys, perjuangan Nusuk itu luar biasa, stresnya minta ampun. Karena begitu kita masuk tuh hajj.nusuk.sa, itu yang ada loading doang, nggak bisa masuk. Gimana nih? Karena trafiknya kayaknya gede banget. Terus waktu itu bisa lah akhirnya bisa masuk ke tahap login page. Masuk ke login page, masukin kan email sama password. Terus kan ada OTP verifikasinya, masuk ke email. Terus kok nggak masuk ya OTP-nya. Nah ternyata OTP-nya itu telat. Terus ternyata pas udah masuk, itu kan udah masuk nih ya di email, aku masukin lah ke Nusuk itu, ke yang tadi page tadi. Nah tuh OTP itu udah expired karena itu OTP yang lama. Dan aku dan Farid itu keblok sampai 2 kali karena kita 2 kali salah masukin OTP. Dan ketika kita udah salah masukin OTP 3 kali kalau nggak salah ya, percobaan, itu akun kita keblok 30 menit. Jadi kita kehilangan 1 jam 30 plus 30 untuk kita masuk ke Nusuk karena OTP isu ini. Sampai akhirnya waktu itu di grup Telegram ada yang bilang, coba deh pakai bahasa Arab, gue bisa nih dalam bahasa Inggris lah ya gitu di Telegram. Terus akhirnya aku coba pakai bahasa Arab, bisa dong masuk, bener bisa masuk. Tapi qadarullah waktu kita udah bisa masuk ke sistem, udah klik keranjang tuh, tinggal bayar lah istilahnya, diumumin US quota is sold out.
Jadi udah nggak bisa lagi untuk orang-orang yang tinggal di Amerika itu untuk beli paket. Nah itu aku sama Farid lemesnya kayak, ya Allah kita pengen banget haji, tapi mungkin emang belum rezekinya ya waktu itu gitu. Dan aku jujur aku nangis sih, aku lemes banget waktu itu, udah gak semangat ya traveling, kayak mau pulang aja rasanya ke US ya, gak semangat lah gitu. Tapi kita juga diingetin kalau haji itu panggilan, jadi kalau misalkan waktu itu nggak dapet ya memang mungkin bukan rezekinya gitu. Nah kembali ke US, waktu itu masih sedih lah beberapa hari. Terus kita dikasih tahu kalau misalkan pemerintah Arab Saudi itu mengeluarkan visa tambahan baru, nama paketnya itu Kidana, dengan nama paket Kidana. Jadi paket Kidana ini tuh paket baru yang mereka kembangkan di Armusna, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Yang waktu itu kita hanya dapat info bahwa di Mina itu akan di tower, tidak di tenda. That's it. Dan jaraknya adalah 20 menit ke Jamarot. Jadi kalau di masuk ke sistemnya, campnya itu ada camp Al-Quds, ada camp Al-Muaisim, ada Saudi Kidana di tengah-tengah ini. Karena Jamarot itu letaknya di sini nih, di sebelahnya Al-Quds, deket banget. Saudi di tengah, Saudi Kidana yang tower di tengah. Terus yang di sini tuh si Al-Muaisim yang lumayan jauh ya, 50 menit sekali jalan. Dan waktu itu yang bikin sebenarnya kita tertarik adalah Saudi Kidana ini dibilangin kalau visanya guaranteed. Jadi karena waktu itu kita sadar bahwa di US itu kita hanya bisa haji di tahun 2025, karena setelah 2025 tuh visa kita udah nggak berlaku ya, visa student kita. Jadi waktu itu kesempatannya kita pikir ya mungkin di tahun 2025 ini gitu. Nah setelah kita coba pertimbangin, dan waktu itu juga ngobrol sama orang tua, kita minta pendapat, akhirnya kita memutuskan untuk kita daftar ke yang Kidana ini. Dan akhirnya bismillah, dengan segala ketidakpastiannya kita berusaha untuk kayak mendaftar dan tidak joining war lagi lah di masa depannya gitu. Dan waktu itu sebenarnya tenang nggak tenang, karena pertama belum secure paket di Nusuk, belum bayar gitu. Kita cuma daftar doang di formulir gitu ya, tapi kita belum punya paketnya, kita belum bayar juga gitu. Jadi kita masih kayak, ya Allah belum dapet nih, belum secure nih, itu masih kayak nggak tenang juga. Nah tapi alhamdulillah di bulan Maret 2025, waktu itu di bulan Ramadan, akhirnya kita bisa payment juga paket Kidananya. Terus ya alhamdulillah itu tenang banget lah. Dan itu dibantuin sama temen aku, Dini. Makasih ya Din, udah bantuin untuk check out, karena waktu itu aku lagi rapat di kantor, pada juga lagi kerja, terus kayak dibantuin sama Dini. Nah itu juga gunanya punya peer persiapan buat haji, jadi saling bahu-membahu untuk bantu. Ada 4 menurut aku. Pertama, persiapan fisik. Kemudian yang kedua, persiapan finansial. Yang ketiga, persiapan spiritual. Yang keempat, itu persiapan mental. Nah, kalau fisik tentunya itu banyakin olahraga ya, walaupun sih aku juga nggak tiap hari, cuman waktu itu aku ngebanyakin kayak treadmill ke gym gitu. Di gedung apartemen ada gym kebetulan, jadi kayak bisa lebih banyak latihan. Terus kalau misalkan ke kantor juga memperbanyak langkah jalan, jadi biar terbiasa untuk bisa jalan jauh lah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu persiapan finansial. Mungkin ini bagian dari yang tadi untuk pembayaran paket ya. Itu yang kedua. Terus lalu yang ketiga itu tadi persiapan spiritual. Nah alhamdulillahnya dari tour agent aku yang dari Al-Salam tadi, itu tuh mereka itu banyak banget ngasih kajian lah tentang haji. Untuk yang terakhir itu persiapan mental. Kenapa aku bilang mental? Karena haji itu kan banyak ujiannya ya gitu. Dan sejujurnya dari kita secure paket aja tuh aku udah kerasa banget kalau itu tuh diuji gitu, nggak mudah gitu. Jadi hal kayak gitu yang perlu disiapin juga loh, bahwa mungkin Allah mau menguji kita nih untuk bisa strive kayak gitu. Di bulan Mei itu
gak kerasa akhirnya udah mendekati keberangkatan. Waktu itu kita berangkat tanggal 30 Mei 2025 dan di 30 Mei itu kita berangkat itu dari DC. Jadi aku sama Farid transit di Turki, lalu sampai di Madinah dulu. Jadi kita berangkatnya itu dari DC, Istanbul, Madinah, naik train ke Mekah, baru Mekah kan ke Mina, terus baliknya dari Jeddah ke Washington DC. Dan perjalanan haji ini Masya Allah perjalanan yang luar biasa, yang aku sangat merekomendasikan buat teman-teman, terutama teman-teman yang masih muda, masih tenaganya masih kuat, masih bisa jalan jauh. Please register your Hajj as soon as possible. Kalau misalkan teman-teman udah punya finansial gitu ya, sambil nabung juga, please register your Hajj. Kalau buat teman-teman yang di luar negeri, yang di nusuk service countries, please selama kalian masih tinggal di luar, kemudian bisa menabung untuk haji dari luar, use your privilege to go Hajj from the nusuk service countries, karena kita tahu di Indonesia antrinya luar biasa, dan di luar itu secara harga rata-rata juga bisa lebih murah. Jadi please use this privilege. Dan untuk teman-teman Indonesia, buat teman-teman yang emang udah berpenghasilan, kemudian mungkin penghasilannya udah bisa buat daftar porsi, please do it as soon as possible. Aku sering dengar kayak beberapa teman aku pingin nunggu nikah dulu gitu ya, which is a valid concern, pingin sama pasangannya juga. Tapi menurut aku pribadi, kalau misalkan memang sudah bisa daftar porsi, do it. Ya Allah, mudah-mudahan ketika porsinya memang sudah ada, nanti bisa berangkat dengan pasangannya gitu. Karena kalau aku percaya banget dari haji aku bahwa haji ini harus dimulai dengan niat. Ketika niatnya udah ada, insya Allah Allah bakal mudahin. Nah, nanti aku bakal cerita hari-hari pas haji di part 2. Thank you for watching my first vlog. Semoga teman-teman gak bosan. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan soal haji, please put your comments in this video, dan I'll be happy to answer. Dan aku juga buka DM Instagramku buat teman-teman yang pengen nanya soal nusuk, soal haji dari nusuk service countries. Aku juga ada beberapa post di Instagram aku soal haji. So please let me know. Semoga video ini berguna buat teman-teman yang berangkat haji dari nusuk service countries maupun dari Indonesia. Thank you. Assalamualaikum.